Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Selamat berjumpa lagi dengan renungan awal bulan Jemaat GKI Shalom. Di pagi hari ini kita patut mengucap syukur kepada Tuhan, sebab atas kasih dan anugerahnya kita semua boleh diperkenankan untuk menapaki bulan yang baru, yaitu bulan September. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, saya telah memilih pembacaan firman Tuhan buat kita bersama di awal bulan ini, yang terambil dari kitab Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-23 hingga ayatnya yang ke-25. Untuk itu mari kita berdoa untuk meminta tuntunan dan kuasa Roh Kudus. Terima kasih Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepada Tuhan sebab Engkau begitu baik bagi kami. Engkau memperkenankan kami untuk meninggalkan bulan Agustus dengan segala tantangan pergumulan hidup kami. Kami boleh ada di bulan ini, yaitu di bulan September. Kami percaya itu semua karena Engkau ya Tuhan. Untuk itu sebagai ungkapan syukur kami hendak merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kitab Kolose pasal 3 ayat 23 hingga 25. Kami minta Tuhan, biarlah Roh Kudus hadir bagi kami, beri hikmat dan kebijaksanaan, pengertian bagi kami, agar firman yang kami baca kami mengerti dan menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ampunilah segala salah dan dosa kami, sucikan kami dengan kuasa darah Yesus. Tolonglah kami Tuhan, agar kami mengerti arti firman ini. Dalam nama Yesus, kami siap sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Bapak Ibu, saya akan membaca kebenaran firman Tuhan kita di pagi hari ini. Kitab Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-23 hingga ayatnya yang ke-25. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, dari pembacaan firman Tuhan dari kitab Kolose pasal 3 ayat 23 hingga 25, kita akan belajar mengenai beberapa hal penting. Bapak Ibu Saudaraku, seringkali di dalam kehidupan kita selaku jemaat atau dalam kehidupan kita di dunia ini, kita sering menganggap bahwa pekerjaan-pekerjaan yang kita geluti, pekerjaan-pekerjaan yang digeluti oleh orang lain, seringkali kita menganggap atau kita memeta-metakan pekerjaan-pekerjaan itu. Seringkali dalam kehidupan kita biasa menilai atau melihat bahwa ada pekerjaan yang kecil tetapi juga ada pekerjaan yang besar. Tetapi dari firman Tuhan yang kita baca di pagi hari ini, kita belajar dari firman Tuhan, kenapa sampai Rasul Paulus dia mengingatkan kembali kepada jemaatnya di Kolose. Pada ayat yang ke-23 dia berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Pada ayatnya yang ke-23, di sini ditekankan dua hal penting Bapak Ibu. Yang pertama adalah perbuatan kita. Sering dalam kehidupan kita, perbuatan kita tidak terlepas dari pekerjaan kita. Hal pertama yang ditekankan dari ayat 23 adalah dengan segenap hati. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, biasanya dalam kehidupan kita, dalam melakukan segala pekerjaan kita di sepanjang kehidupan kita, ada yang kita melakukan pekerjaan kita dengan segenap hati, tetapi ada yang kita melakukan pekerjaan itu dengan setengah-setengah. Dari firman Tuhan ini, Rasul Paulus mengajak kita semua, kita dinasihatkan agar dalam setiap pekerjaan kita harus melakukan itu dengan segenap hati. Itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua adalah masih dalam ayat yang ke-23, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Berarti masih dalam ayat yang 23, yang pertama, dalam setiap pekerjaan kita harus melakukan itu dengan segenap hati. Yang kedua, kita melakukan pekerjaan kita yang paling utama, fokus pelayanan kita adalah kepada Tuhan. Kenapa demikian Bapak Ibu? Karena selama ini kita bisa melihat, kita bisa menilai bahwa setiap pekerjaan yang kita lakukan, kita selalu ingin untuk memperoleh upah. Tapi Bapak Ibu,
dari firman Tuhan yang kita baca di saat ini, bahwa dalam kehidupan kita di dunia ini kita belajar dari Tuhan Yesus. Ketika Dia hadir ke dalam dunia ini, Tuhan hanya melakukan perintah Bapanya di sorga. Dia selalu patuh dan setia kepada perintah Bapanya. Sekalipun kita melihat dan kita menyadari kalau kita mempelajari perjalanan Tuhan Yesus dalam kehidupannya di dunia ini, dalam pandangan kita manusia, Tuhan sendiri tidak mendapat upah yang baik, atau Dia tidak mendapat reaksi yang baik dari kehidupannya ketika Tuhan bersama-sama dengan kita di dunia ini. Malah Tuhan ketika Dia melakukan kebenaran, Dia melakukan hal-hal yang benar di hadapan Tuhan, tetapi Tuhan harus menanggung penyaliban bahkan penghinaan di dunia ini. Itu berarti Bapak Ibu, dalam setiap pekerjaan kita di dunia ini, yang harus kita kejar adalah upah dari Bapa di sorga. Memang benar, setiap pekerjaan yang kita lakukan kita membutuhkan upah. Tetapi firman Tuhan kita di saat ini, kita belajar bahwa sekalipun kita tidak memperoleh upah di dunia ini sesuai dengan apa yang kita harapkan, tetapi kita akan mendapat upah dari yang pencipta langit dan bumi, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Saya memberi contoh Bapak Ibu, bukan hanya pekerjaan-pekerjaan di luar daripada kehidupan rumah tangga kita, tetapi contoh dalam kehidupan bergereja. Kita sering menganggap bahwa pekerjaan-pekerjaan yang kecil seperti hamba-hamba Tuhan, kostor, itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang kecil. Kita sering menganggap bahwa multimedia itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang kecil. Memang mereka tidak diberikan gaji yang besar, memang mereka tidak memperoleh upah yang besar, tetapi kita bisa melihat bahwa setiap pekerjaan yang mereka lakukan adalah pekerjaan untuk Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu, dari setiap pekerjaan kita, penilai utama kita adalah Tuhan. Sering kita ingin dinilai oleh manusia. Sering kita melakukan segala sesuatu dengan segenap hati kita hanya untuk mendapat penilaian dari bos kita, atasan kita, pemimpin kita, bahkan manusia, dari orang-orang di sekitar kita. Tapi hari ini firman Tuhan mengingatkan saya dan Bapak Ibu bahwa dalam melakukan setiap pekerjaan kita yang paling utama, kita tidak boleh menilai pekerjaan kita dari besarnya upah kita. Sebab saya percaya Bapak Ibu, sebagaimana Tuhan Yesus hadir ke dalam dunia ini, Tuhan tidak ada dalam satu lembaga tertentu, tetapi Dia berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain. Dia melakukan sebuah pelayanan kasih, melayani setiap orang-orang sakit. Tuhan memberi penghiburan bagi setiap orang yang mengalami kesesakan. Itu adalah pekerjaan yang utama dalam kehidupan kita di dunia ini. Pekerjaan kita sebagai seorang PNS, sebagai seorang guru, sebagai seorang nelayan, sebagai seorang petani, bahkan seperti mama-mama yang berjualan di pasar sebagai seorang penjual pinang sekalipun, bahkan sebagai seorang ojek, itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang mulia di hadapan Tuhan. Manusia kita sering membedakan pekerjaan-pekerjaan itu. Untuk itulah Rasul Paulus menekankan di dalam firman Tuhan kita di saat ini, karena dia melihat pada waktu itu di zamannya banyak orang Yahudi sering memetak-metakan pekerjaan. Mereka menganggap bahwa pekerjaan yang lain adalah pekerjaan yang tidak penting. Tetapi hari ini kita belajar dari firman Tuhan kita bahwa setiap pekerjaan yang kita buat, yang kita kerjakan, besar kecilnya pekerjaan kita, besar kecilnya upah yang kita terima, yang menentukan itu adalah Tuhan. Sebab Tuhan tidak menilai kita dari setiap apa yang kita lakukan. Tuhan tidak menilai kita dari besarnya pekerjaan kita, besarnya kedudukan kita, tetapi Tuhan menilai bagaimana kita melakukan pekerjaan itu dengan hati kita. Untuk itu Bapak Ibu, supaya caranya kita bisa melakukan pekerjaan kita itu dengan baik dan benar di hadapan Tuhan, berarti kita harus menjadikan Tuhan itu sebagai Tuhan di dalam kehidupan kita di dunia ini. Kita boleh punya pemimpin. Di dalam gereja ini kita boleh dipimpin oleh seorang pendeta, ketua majelis jemaat. Di luar daripada organisasi gereja kita boleh memiliki pemimpin-pemimpin di dunia ini. Tetapi pemimpin kita yang paling agung adalah Tuhan. Kalau kita memiliki pemimpin yang agung, Tuhan kita di dunia ini adalah Tuhan kita Yesus Kristus, maka saya percaya Bapak Ibu, sekalipun pekerjaan kita itu kecil di hadapan manusia, sekalipun pekerjaan itu tidak dianggap oleh orang lain, tetapi kalau
kalau kita melakukan pekerjaan itu dengan segenap hati kita, maka percayalah Bapak Ibu, mungkin hari ini kita tidak mendapat upah dari manusia, tetapi pasti kita akan mendapat upah dari Tuhan. Bapak Ibu, kita hidup di dunia ini cuma sementara. Ada kehidupan sesudah kematian. Untuk itu yang paling utama yang harus kita cari bukan hanya pekerjaan untuk mengenyangkan perut kita, bukan hanya pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan kita dan keluarga kita, tapi yang paling utama adalah pekerjaan untuk pelayanan nama Tuhan. Contoh dalam kehidupan kita di dalam bergereja, guru-guru sekolah minggu, multimedia, kostor, penatua, siamas, penginjil, itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang akan memperoleh upah setelah kita mati nanti Bapak Ibu. Untuk itu Bapak Ibu, dari firman Tuhan yang telah kita dengar di saat ini, kita belajar untuk tidak menilai setiap pekerjaan itu dari besarnya upah yang kita peroleh, tetapi kita melakukan segala pekerjaan itu dengan roh takut akan Tuhan. Sebab kita percaya kalau hari ini pekerjaan yang kita geluti atau pekerjaan yang sedang kita kerjakan mungkin tidak sesuai dengan harapan kita, atau mungkin juga di luar sana, dimanapun Bapak Ibu, bahkan pemuda-pemudi, bahkan saudara-saudaraku, engkau belum memiliki pekerjaan yang sesuai dengan keinginanmu. Bahkan mungkin saat ini engkau tidak memiliki pekerjaan dan tidak memiliki gaji, tetapi engkau sedang berada dalam rumah tanggamu, membantu orang tuamu, mengurus orang tuamu, mengurus orang lain, membantu sesamamu manusia, memberikan tumpangan bagi orang lain. Itu merupakan sebuah pekerjaan yang mulia di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, seberapa besar jabatanmu, seberapa besar pekerjaanmu, upah yang engkau peroleh, tetapi kalau pekerjaanmu itu tidak disertai dengan perbuatan yang takut akan Tuhan, maka semuanya itu akan sia-sia. Kehidupan kita di dunia ini cuma sementara. Untuk itu dari firman Tuhan kita di saat ini, pada ayatnya yang ke-25 berkata, barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan tidak memandang muka, Tuhan tidak memandang orang. Siapapun yang berbuat kesalahan, dia harus menanggung kesalahannya. Firman Tuhan mengingatkan saya dan Bapak Ibu bahwa dalam kehidupan kita boleh memiliki pekerjaan yang baik, kita boleh melakukan pekerjaan apapun di dunia ini, tetapi pekerjaan yang paling utama adalah perbuatanmu. Pekerjaan yang paling utama adalah tubuhmu. Bagaimana engkau mempersembahkan tubuhmu untuk mendatangkan jiwa-jiwa bagi nama Tuhan. Kita boleh melayani Tuhan siang dan malam, tetapi yang jadi pertanyaan untuk kita, siapakah Tuhan? Siapakah Tuhan kita di dunia ini? Apakah Tuhan kita adalah uang kita? Apakah Tuhan kita adalah perut kita atau pekerjaan kita? Biarlah kita belajar bahwa Tuhan kita di dunia ini adalah Tuhan. Sebab saya percaya Bapak Ibu, ketika kita menjadikan Tuhan di atas segala-galanya, maka pekerjaan sekalipun itu kecil dan bagi orang lain tidak berguna, itu besar di mata Tuhan, dan kita akan menjadi berkat untuk siapa saja ketika kita menghargai setiap pekerjaan yang Tuhan berikan bagi kita. Bersyukurlah Bapak Ibu, di dalam bulan ini ketika kita mengawali bulan ini dengan firman Tuhan itu, berarti apapun yang kita lakukan, baik tutur kata, tingkah laku dan perbuatan kita, setiap perbuatan kita itu adalah pekerjaan. Sebab saya percaya ketika kita melakukan firman Tuhan, maka kita sudah melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Bapak Ibu, sehingga kita lihat di dalam firman Tuhan dalam kitab Amsal pasal 16 ayatnya yang ketiga, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah rencanamu. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah rencanamu. Segala rencana yang ada dalam kehidupan kita, dia akan terlaksana ketika kita menyerahkan perbuatan kita kepada Tuhan. Dan di dalam kitab Mazmur pasal 1 di situ juga berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Bapak Ibu, firman Tuhan dalam kitab Mazmur mengingatkan kita
bahwa dikatakan berbahagia bukan orang yang memiliki banyak uang, bukan orang yang memiliki pekerjaan yang besar, tetapi berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Bapak Ibu, mari kita renungkan Taurat itu siang dan malam, sebab kita percaya apapun yang kita lakukan, ketika kita menyerahkan segala perbuatan kita di dalam Tuhan, maka terlaksanalah segala rencana kita. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar di pagi hari ini menuntun kehidupan kita di sepanjang bulan ini, menjadi berkat bagi saya dan Bapak Ibu, agar dalam setiap pekerjaan dan perbuatan kita, kita fokus kepada Tuhan dan kita mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami telah merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami terbatas dan lemah Tuhan, tetapi biarlah Roh Kudus memampukan kami, setiap kami yang menonton siaran ini. Kami diberkati oleh firman Tuhan ini, agar dalam sepanjang bulan ini, apapun yang kami lakukan, apapun yang kami buat, kami berfokus kepada Tuhan dan hanya untuk mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Inilah ungkapan syukur dan doa kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur atas firman yang telah menjadi berkat bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Demikianlah Bapak Ibu Jemaat, saudaraku yang terkasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, renungan di awal bulan buat kita semua. Biarlah renungan ini menjadi berkat bagi saya dan Bapak Ibu yang mendengarkan siaran ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.